Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita semuanya akan melanjutkan kajian kita tafsir Tarbawi pendidikan masyarakat, yaitu surat An-Nisa ayat 95. Sebelumnya mari kita bersyukur pada Allah, pada pagi hari ini kita semuanya sehat. Semoga kita tetap dalam kondisi sehat meskipun kita semuanya dalam era pandemi COVID-19. Perkuliahan kita tentang pendidikan masyarakat ini sesuai dengan apa yang pernah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan di Indonesia, bahwa di sana ada 3 pusat pendidikan. Pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, dan pendidikan masyarakat. Namun Ati Habrosi nanti menambahkan satu lagi, yaitu pendidikan masjid. Sehingga dalam pendidikan Islam berbeda dengan pendidikan. Artinya apa? Catur pendidikan dengan catur pendidikan Islam, tri pusat pendidikan dengan catur pusat pendidikan Islam berbeda. Karena kalau tri pusat pendidikannya 3, keluarga, sekolah, dan masyarakat, tapi catur pusat pendidikan Islam ada 4. Keluarga, sekolah, masyarakat, dan masjid. Ayat yang kita pakai surat An-Nisa ayat 95. Meskipun surat An-Nisa ayat 95 ini banyak berbicara tentang jihad dalam peperangan, waktu ayat itu turun, tapi kita semuanya akan mengupas bahwa jihad itu tidak harus berarti berperang, ya. Jihad juga bisa berupaya upaya mendidik yang baik, ya, memberikan pendidikan yang baik, memajukan masyarakat dalam bidang pendidikan yang baik. Itu termasuk jihad fisabilillah. Insya Allah kalau dikerjakan dengan secara maksimal dan niatnya mencari ridha Allah. Jadi kalau kita lihat surat An-Nisa ayat 95 itu, pertama ayat ini turun tanpa ghairu ulil darari. Jadi ghairu ulil darari itu belum disebutkan dalam ayat itu. Kemudian baru berikutnya turun ayat yang lengkap, ghairu ulil darari dan sebagainya, sampai akhir ayat 95. Jadi kalau kita pelajari dengan baik, ya, ayat ini pertama ketika turun pertama tambah ghairu dzarari, kemudian baru tahap kedua, ya, muncul lagi, separuh ayat muncul lagi. Ketika Abdullah ibnu Ummi Maktum yang duduk di sebelahnya, sebelah Nabi, langsung bertanya kepada Nabi, bagaimana nasibku ya yang tunanetra ini ya Rasulullah. Jadi Abdullah ibn Maktum seorang sahabat yang terkenal, tapi dia buta.
Sehingga Abdul Maktum ini benar-benar tidak bisa melihat. Kalau diterangkan bahwa orang itu harus ikut berperang, ya. Kalau nggak ikut perang, nanti dia akan memiliki derajat yang jauh lebih rendah dibandingkan mereka yang ikut perang. Maka Abdul Maktum bingung, bagaimana nasibku ini? Padahal saya ini buta, nggak bisa berjalan seperti yang lain. Dengan pertanyaan ini, Allah menurunkan wahyu untuk melengkapinya, yaitu ghairu ulil dzarari. Apa maksudnya? Kecuali bagi mereka yang tidak punya uzur, ya. Jadi ghairu ulil dzarari tidak mempunyai uzur. Tidak mempunyai uzur, saya ulangi ya. Jadi kalau orang itu tidak mempunyai uzur, tapi dia nggak mau berjuang, nah, itu yang ditegur Al-Quran. Tapi yang mempunyai uzur, seperti Abdullah ibnu Ummi Maktum, itu apa uzurnya? Uzurnya dia buta, tidak bisa melihat. Di meskipun satu ayat tapi turunnya 2 kali ya. Berikutnya, orang mukmin yang ikut berperang, berjuang dengan jiwa dan hartanya itu berbeda dengan yang duduk-duduk di rumah padahal tidak memiliki uzur. Jadi saya terangkan, orang mukmin tidak ikut berperang, maka derajatnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang ikut perang. Kemudian khusus mereka yang tidak ikut perang, tapi karena punya uzur, nah itu beda lagi. Ya, beda lagi. Allah memaafkannya. Kedua-duanya dapat surga. Tapi surga orang yang aktif perang jauh lebih tinggi surganya dibanding lainnya. Jadi orang yang mukmin, muslim, beribadah, berakidah lurus, beribadah dengan baik, berakhlak mulia, tapi ikut perang, surga. Berakidah lurus, ibadah khusyuk, berakhlak mulia, ikut perang, nah, surga, tapi surganya jauh lebih tinggi dibandingkan surganya orang yang tidak ikut perang. Berikutnya, jihad kontemporer. Jadi jihad kontemporer ini jihad pada era sekarang ya. Pada era sekarang ini kata berjuang dengan jiwa dan hartanya tidak terbatas pada perang saja, tetapi mempunyai arti yang luas. Ya. Jadi bisa mencakup jihad di bidang perekonomian, jihad di bidang pendidikan, jihad di bidang kesehatan, ya, ini apalagi corona ini ya, jihad di bidang politik, jihad di bidang undang-undang, banyak sekali. Jihad kontemporer, ya, jihad untuk kebaikan yang produktif dengan segala potensi yang dimiliki, baik di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, dan lain-lain. Jadi kalau kita ini bergelut di bidang pendidikan, mengajar atau mengolah sekolah dengan baik, profesional, amanah, tanggung jawab,
Kemudian dia ini derajatnya sama dengan orang yang perang. Sama. Di derajatnya sama dengan mereka yang perang. Jadi tidak hanya orang yang berperang saja yang nanti dia termasuk fisabilillah. Orang yang mencari ilmu pun juga kalau niatnya untuk mencari Allah juga termasuk fisabilillah. Man kharaja fi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Orang yang menuntut ilmu itu dia berada di dalam jalan Allah fi sabilillah hatta yarji sampai dia pulang ke rumah. Maka agar umat Islam dapat melaksanakan jihad kontemporer di berbagai bidang, baik ekonomi, pendidikan, politik, dan sebagainya, maka mereka harus dididik dengan pendidikan kemasyarakatan. Dikenalkan dengan masyarakat yang baik, profesional, amanah, dan sejak dini. Artinya apa? Anak itu tidak hanya dididik mencintai diri saja, akrab dengan bapak, ibu, dan kakak adiknya saja. Tidak. Ya, kenal dengan lingkungan, ikut kerjasama dengan lingkungan, kerja bakti dengan lingkungan, mengadakan kegiatan-kegiatan yang baik dengan lingkungan, dengan masyarakat ya, dengan masyarakat. Sehingga nanti dia akan bisa berpengalaman, ya, bisa menambah pengalaman, menjadi orang yang berpengalaman. Akhirnya dia dalam pendidikan kemasyarakatan benar-benar dia mampu, tidak canggung, bahkan unggul dibanding yang lain. Itulah pendidikan kemasyarakatan, itu penting sekali. Kalau anak-anak remaja muslim itu tidak hanya di Karang Taruna saja ya, tapi termasuk remaja masjid. Remaja masjid termasuk juga pendidikan kemasyarakatan. Ya. Jadi kalau kita melihat berbagai kegiatan yang ada di masyarakat, wah, itu banyak sekali. Termasuk apa? Itu kalau kita di Muhammadiyah itu ada Tapa Suci, ada Hizbul Wathon, ya, ada IPM, kemudian IMM, kemudian Pemuda Muhammadiyah, NA, ada Muhammadiyah, ada Aisyah, itu semuanya apa? Pendidikan kemasyarakatan. Ya, sambil keagamaan juga kemasyarakatan. Sekali lagi, pendidikan kemasyarakatan itu betul-betul dipersiapkan agar anak kelak benar-benar mampu berjihad di bidang masing-masing, cocok dengan bidangnya masing-masing. Ada yang bidang pendidikan, ada yang di bidang ekonomi, ada yang di bidang kesehatan, ada yang di bidang politik, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Demikian perkuliahan kita pada pagi hari ini atau siang hari ini. Kalau ada yang khilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.